Nah, kita bahas ini ya, seperti yang diutarakan, disampaikan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Kalau ingin bercerai seharusnya jangan nuduh selingkuh. Walaupun misalnya nih, ya mungkin nggak bisa dibuktikan. Seandainya dia menyampaikan bahwa persoalannya itu perselisihan yang berlarut-larut sudah selesai. Karena ini tudingan perselingkuhan, maka siapapun yang mendalilkan wajib membuktikan. Nah, disinilah kerepotannya. Untuk membuktikan perselingkuhan itu tidak mudah. Harus benar-benar melihat, mendengar adanya aktivitas seksual, hubungan seksual. Itu masalahnya. Dan sampai detik ini tidak ada itu. Walaupun sang pengacara selalu kowar-kowar ada terjadi sesuatu yang luar biasa, itu tidak membuktikan adanya perselingkuhan. Jadi sampai saat ini belum ada bukti apapun terkait dengan perselingkuhan kecuali ocehannya sang pengacara. Itu saja. Kita melihat semuanya bahwa saksi-saksi sudah dihadirkan. Saksi, katanya saksi fakta, saksi mata, saksi ahli, semuanya. Ya kita lihat ya, ada Tengku Zaki yang katanya saksi gembok di atas saksi kunci. Lewat. Ada keluarganya Mbak Im Wong. Ada ART-nya Mbak Im Wong. Ada karyawannya Mbak Im Wong. Ada orang-orang lain yang masih terkait dengan Mbak Im Wong. Semuanya tidak ada. Kemudian ditambah dengan saksi ahli. Saya berpikir bahwa ini ahli perselingkuhan. Ternyata ahli psikologi anak. Ahli psikologi anak, apa hubungannya dengan kasus perselingkuhan? Tidak ada. Kemudian belakangan membuat isu adanya trauma. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan hak asuh anak. Saya katakan begini. Tidak usah cari yang lain-lain. Tidak usah tambah bukti macam-macam. Cukup buktikan saja isu tuduhan perselingkuhan. Maka hak asuh anak akan ke Mbak Im Wong. Namun nyatanya sampai saat ini pembuktian terkait dengan perselingkuhan itu tidak ada. Tidak ada. Ya, dengan adanya isu tentang trauma anak tidak mau ikut ke ibunya, jelas itu terbantahkan dengan sendirinya. Dan Paula Verhoeven lebih tahu tentang itu. Ya, namun teman-teman tahu sendiri ya, sang pengacara selalu hiperbola ya dalam kaitannya dengan persoalan ini. Perjalanan sudah begitu panjang ya, mulai Oktober, November, Desember, sekarang Januari. Berikan kesempatan untuk memberikan pembuktian, bukti yang valid terkait dengan perselingkuhan. Namun semua itu tidak ada. Oke. Dan pengacara Paula Verhoeven jelas menilai bahwa semua itu tidak ada dan tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang bisa dibuktikan dan justru melemahkan. Artinya tidak ada perselingkuhan. Kalau tidak ada perselingkuhan, hak asuh anak pasti akan jatuh ke
Paula Verhoeven sebagaimana kompilasi hukum Islam. Anak-anak yang di bawah 12 tahun diberikan kepada ibunya. Titik. Tidak ada dalil yang lain. Ya kalau mau mendalilkan sendiri silahkan. Seperti yang disampaikan sang pengacara. Dia menyampaikan bahwa anak-anak usia di bawah 12 tahun bisa memilih. Itu kan dalilnya sendiri. Silahkan dipraktekkan. Tapi yang berlaku di seluruh Indonesia itu tadi. Kompilasi hukum Islam. Pasal 105. Kecuali kalau ibunya berperilaku buruk, sedang bermasalah dengan hukum, atau tidak memiliki kemampuan secara finansial. Itu kecuali. Iya kan? Oke. Dengan kesempatan yang sudah diberikan kepada pihak Baim Bong untuk membuktikan adanya perselingkuhan dan sampai akhirnya tidak mampu membuktikan, maka pihak Paula Verhoeven akan menunjukkan semua yang dituduhkan. Semua yang dituduhkan akan dibuktikan oleh pihak Paula Verhoeven. Sebenarnya begini ya. Siapapun yang mendalilkan maka wajib membuktikan. Artinya apa? Pihak Baim Bong lah yang wajib membuktikan. Pihak Paula Verhoeven hanya menanti apa tuduhannya. Nah, ada satu hal yang belum mampu dibuktikan oleh pihak Baim Bong. Kehadiran Nico Surya. Siapa yang berhak menghadirkan? Siapa yang wajib menghadirkan? Siapa yang seharusnya menghadirkan Nico Surya? Ya kalau persoalannya adalah pembuktian, maka pihak Baim Bong yang harus menghadirkan. Iya kan? Kalau tidak bisa menghadirkan Nico Surya, artinya apa? Selingkuhnya itu tidak ada. Masa Paula Verhoeven selingkuh sendirian dengan dirinya sendiri? Harus ada dong orang lain. Harus ada dong lawan jenis. Tapi lawan jenisnya nggak ada. Nah ini peluang ya untuk pengacara Paula bahwa udah itu terbantahkan dengan sendirinya. Ya. Siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan. Silakan dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, tidak ada peristiwa perselingkuhan. Titik. Kalau tidak ada peristiwa perselingkuhan, maka fitnah jatuhnya. Nah, ini adalah rangkuman perjalanan. Ya, ke depan ini masih ada bantahan ya. Ada bantahan dari pihak Paula Verhoeven. Kemudian baru akan mengambil kesimpulan hakim ya. Kemudian akan mengambil keputusan. Sidang sudah berlarut-larut, biaya sudah besar yang dikeluarkan oleh Baim Bong. Ya terutama terkait dengan perjalanan sidang ini. Yakin Baim Bong mengeluarkan biaya yang besar. Bahkan tambah besar karena banyak konferensi pers yang dilakukan. Itu ada nilainya. Oke, namun semua itu akan sia-sia. Dan saya meyakini ya, ini rangkaian perjalanan ini, saya meyakini bahwa perselingkuhan tidak ada. Hakim menilai bahwa trauma anak kepada ibunya pun tidak ada, itu hanya mengada-ngada. Itu adalah cara-cara yang tidak jantan, ya, cara-cara yang tidak cerdas untuk mengklaim bahwa dirinya lah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Dan hakim akan mengambil keputusan. Yakin seyakin-yakinnya keputusan itu cerai-cerai
anak akan ke Paula Verhoeven, dan perselingkuhan dinyatakan tidak dapat dibuktikan.